Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ayah tiri berjuang untuk mencari anak laki-laki yang diusir oleh ibu kandungnya. Seorang anak laki-laki berakhir di jalan setelah dia mendapat masalah dan ibunya mengusirnya dari rumah. Tetapi keselamatan datang dari hal yang tidak terduga. Leona Rodgers percaya dia menjalani kehidupan yang sempurna. Dia bahagia menikah dengan pria impiannya dan mereka memiliki seorang putra yang mengemaskan. Suaminya, Lee, adalah pria tampan dan menawan yang membuat Leona merasa telah menemukan pasangan yang sempurna. Sayangnya, suatu hari dongeng Leona berakhir. Tiba-tiba, Lee pulang dan mengumumkan bahwa dia akan meninggalkannya. Ketika Leona yang bingung bertanya mengapa, dan Lee sangat jujur. "Dengar sayang, kita bersenang-senang kan? Tapi aku bertemu orang lain. Seseorang yang lebih muda," kata Lee sambil tersenyum padanya dengan mempesona. "Kamu pasti mengerti?" Tapi Leona sama sekali tidak mengerti. Dia masih mencintai suaminya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pria yang begitu penuh kasih dan perhatian seminggu yang lalu tiba-tiba kehilangan cinta untuknya. Leona mengalami depresi berat dan hanya ingin berkubang dalam kesedihannya. Tetapi putranya, Lee Junior, baru berusia 8 tahun dan dia membutuhkan ibunya. Jadi Leona terpaksa menenangkan diri. Lee Junior adalah seorang anak laki-laki yang manis, penyayang, cerdas, dan dia mencintai ibunya. Tetapi sayangnya dia adalah tiruan mini dari ayahnya yang tampan yang selingkuh. Setiap kali Leona memandang Lee kecil, dia diingatkan akan rasa sakit dan penghinaannya. Jadi Leona mulai menghukum Lee kecil untuk semua rasa sakit yang disebabkan oleh Lee besar padanya. Lee besar berada di luar jangkauannya, tetapi Lee kecil tepat di depannya. Dia terlalu muda dan rentan untuk membela diri. Leona menganggap dirinya sebagai wanita yang baik, jadi dia tidak pernah memukul putranya, tetapi dia menjadikan setiap menit dari harinya seperti neraka yang hidup. Tidak ada yang pernah dilakukan Lee kecil yang cukup baik untuknya. Semakin Lee mencoba untuk menyenangkan ibunya, tampaknya semakin marah dia. Kehidupan Lee kecil menjadi semakin sulit selama 2 tahun berikutnya sampai ibunya bertemu Mark Masterson. Untuk sementara, Leona bahkan sepertinya lupa bahwa Lee ada. Dia jatuh cinta dengan pria baru yang bahkan lebih tampan daripada suami pertamanya. Akhirnya hidup memberi Leona apa yang dia pikir pantas dia dapatkan. Mark melamarnya dan Leona dengan senang hati menerimanya. "Leona," kata Mark, "aku berjanji akan mencintai putramu seolah-olah dia adalah anakku sendiri." Leona tersenyum dan mencium Mark, mengagumi cincin berkilau yang baru saja dia pakai di jarinya. Adapun Lee, dia berharap Mark akan baik padanya. Dia berharap dia akan menjadi ayah barunya yang akan bermain tangkap tangan dengannya dan datang ke pertandingan sepak bolanya. Dan Mark adalah semua itu dan banyak lagi. Dia duduk dengan Lee dan membantunya dengan pekerjaan rumahnya. Dia sering ikut campur ketika Leona terlalu keras pada Lee. Tetapi jika Lee berharap bahwa pernikahan baru yang bahagia akan melunakkan sikap ibunya terhadapnya, dia akan menghadapi kejutan yang menyedihkan. Bagi Leona, Lee adalah pengingat pahit tentang kemalangan masa lalunya dan peringatan bahwa itu semua bisa terjadi lagi. Jadi Leona manis, seksi, dan lucu bagi Mark, tetapi keras dan dingin bagi Lee. Mark sedih dengan sikapnya terhadap anak laki-laki itu, tetapi tidak ada yang dia katakan tampaknya memiliki efek. Itu hanya membuat Leona lebih marah.
Mark berpikir bahwa perjalanan mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Jadi dia membeli 3 tiket ke Cancun dan memesan resort keluarga. Dia pulang dan menyuruh Leona untuk berkemas. "Aku akan membawa kita semua ke Meksiko selama seminggu," kata Mark sambil tersenyum. "Semuanya?" tanya Leona heran. "Apa maksudmu kita semua?" "Kamu, Lee, dan aku," kata Mark. "Liburan keluarga yang sesungguhnya." Leona kurang senang dengan Lee ikut dalam apa yang dia pikir sebagai liburan romantis, tapi dia menyembunyikan kemarahannya. Minggu di Meksiko adalah waktu terbaik dalam hidup Lee. Mark selalu menemukan cara untuk melibatkan Lee dalam aktivitas mereka dan bahkan mengajarinya cara berselancar. Dalam suasana santai resort tropis mereka, hati Leona melunak. Lee sangat senang, mungkin ibunya berubah dan menjadi wanita manis seperti dulu. Tetapi ketika mereka sampai di rumah, semuanya berubah lagi. Seperti saklar yang diputar, Leona yang jahat kembali dengan sepenuh hati. Suatu malam, Mark pulang kerja lebih awal untuk menghabiskan waktu bersama Lee, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah pergi. "Leona?" tanyanya. "Di mana Lee?" "Aku bilang padanya kita akan menghitung bersama, tapi dia tidak ada di kamarnya." "Dia tidak ada di rumah," jawab Leona dingin. "Apakah dia pergi ke Jack?" tanya Mark. "Persetan dengan urusanku," teriak Leona. "Sudah kubilang, aku ingin kamarnya bersih dan masih seperti kandang babi. Nilaiku sudah cukup." Dia pergi. "Pergi?" tanya Mark bingung. "Apa maksudmu pergi?" "Aku mengusirnya," teriak Leona. "Dia bisa pergi ke ayahnya yang tidak berguna jika dia menemukannya." "Leona!" Mark tersentak. "Dia baru berusia 12 tahun. Kamu mengusirnya dari rumah?" "Ini rumahku dan anakku," pekik Leona. "Jangan berani-beraninya kamu menghakimiku." Mark berbalik dan berjalan keluar. Selama 8 jam berikutnya, dia pergi dari rumah sakit ke rumah sakit mencari Lee. Dia mengunjungi sahabat Lee, Jack, dan pergi ke kantor polisi setempat untuk mengajukan laporan orang hilang. Tetapi tidak ada tanda-tanda anak itu. Saat dia kehilangan harapan, Mark melihat sosok kecil meringkuk di ambang pintu dekat sekolah Lee. Itu adalah Lee. Dia gemetar dan basah kuyup. Yang penting pada saat itu adalah kenyataan bahwa dia masih hidup dan aman. Mark membawa Lee ke apartemen lamanya, memeluknya di tempat tidur dan memberinya sup panas. Selama minggu berikutnya, dia merawat anak laki-laki yang sedih itu hingga sembuh. "Mark, kenapa ibuku tidak mencintaiku?" tanya Lee sedih. "Dengar sobat, kamu baik-baik saja," kata Mark tegas. "Ibumu yang bermasalah, bukan kamu. Dia tidak tahu apa itu cinta." Terkejut dengan perilaku Leona, dia menceraikannya. Dia meminta hak asuh Lee dan mengadopsinya sebagai putranya sendiri setahun kemudian. Leona tidak bisa mengerti bahwa Mark telah meninggalkannya. Leona mengembalikan tanggung jawab putranya atas perceraiannya. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kemalangannya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cinta dan pasangan hidup datang dan pergi, tetapi anak-anak kita adalah dunia kita. Leona menyalahkan putranya dan perceraiannya. Dia menyalahkannya atas kemalangannya, tetapi pada akhirnya dia sendirian. Cinta dan kebaikan adalah nilai-nilai yang menjadi ciri sebuah keluarga. Lee menemukan orang tua sejati dan penuh kasih dalam diri Mark, meskipun dia bukan ayah kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.